Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah, yaitu kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israel untuk memerintahkan mereka agar taat kepada Allah. Salah seorang di antara mereka kemudian berdiri seraya mengatakan, "Siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Nabi Musa pun menjawab, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya." Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, "Mengapa kamu mengklaim sebagai orang yang paling banyak ilmunya dan tidak mengembalikan hal itu kepada Allah dengan mengatakan, Allah adalah zat yang maha tahu?" Nabi Musa pun memohon ampunan kepada Rabb-Nya. Lantas Nabi Musa berkata, "Akan tetapi wahai Rabb, siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Allah pun menjawab, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di Majma'ul Bahrain, ilmunya lebih banyak daripada ilmumu." Nabi Musa pun berkata, "Ya Rabb, bagaimana aku dapat menemuinya?" Allah pun menjawab, "Bawalah seekor ikan besar dalam keranjang, lalu berangkatlah ke Majma'ul Bahrain. Kamu akan bertemu dengan hamba yang beriman ini di tempat kamu akan kehilangan ikan itu." Nabi Musa segera berangkat sementara hatinya dipenuhi oleh kerinduan untuk segera bertemu dengan hamba yang beriman itu, yang telah Allah ajari ilmu yang tidak dia ajarkan kepadanya. Nabi Musa kemudian memanggil muridnya, yaitu Yusnya bin Nun, seorang nabi, dan menyuruhnya untuk menangkap seekor ikan yang besar lalu meletakkannya dalam sebuah keranjang. Yusnya bin Nun melaksanakan perintahnya. Setelah itu dimulailah perjalanan mencari ilmu oleh seorang Nabi Allah bersama muridnya untuk mencari hamba Allah yang paling banyak pengetahuannya itu. Nabi Musa bukanlah termasuk orang yang menyukai petualangan ataupun perjalanan, sebagaimana ia menyukai ilmu dan keinginan untuk mendapatkannya, sekalipun ilmu itu berada pada sebuah negeri di ujung dunia. Demi mendapatkan ilmu itu, Nabi Musa berangkat bersama muridnya, yaitu Yusnya bin Nun, untuk mencari seorang hamba Allah yang soleh yang telah Allah ajarkan sebagian dari ilmunya kepadanya. Nabi Musa dan muridnya telah sampai di Majma'ul Bahrain, tapi mereka tidak menyadari Musa dan muridnya yang sangat kelelahan tertidur di samping sebuah batu besar. Saat mereka tertidur, ikan besar itu keluar dari dalam keranjang, sementara batu besar itu berada di dekat laut. Ikan itu pun melompat ke laut dengan senang karena ia dapat kembali hidup. Setelah terjaga dari tidurnya, Nabi Musa dan muridnya melanjutkan perjalanan ke Majma'ul Bahrain untuk mencari hamba yang saleh. Saat lapar mulai terasa, Nabi Musa berujar kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, yakni ikan besar itu. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Yusnya membuka keranjang itu, tapi ia tidak menemukan ikan besar bawaannya. Ia menduga dirinya melupakannya pada saat sedang berada di batu itu. Ia berkata, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kembali kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Nabi Musa tahu akan bertemu dengan hamba yang saleh itu di sana, sebagaimana yang telah Allah beritahukan kepadanya. Sebab tanda dari pertemuan tersebut ialah ia kehilangan ikan, dan di tempat kehilangan itulah ia akan bertemu dan belajar kepada sang hamba yang saleh itu. Nabi Musa dan muridnya pun kembali ke batu tersebut untuk melihat salah satu berbagai keajaiban Allah. Nabi Khidir adalah
Salah seorang hamba Allah yang saleh, Allah telah mengajarkan ilmu kepadanya yang tidak diketahui oleh seorang manusia pun. Nabi Khidir pernah meminum air dari sebuah mata yang bernama Ainul Hayah, yaitu mata air kehidupan. Dan orang yang pernah minum dari mata air tersebut akan panjang umurnya. Nabi Khidir hidup hingga masa Rasulullah SAW. Ia masuk Islam bersama Rasulullah dan setelah itu ia meninggal dunia. Dahulu jika Nabi Khidir duduk di atas permadani, maka semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi hijau. Oleh karena itu ia dijuluki dengan Khidir. Khidir berkeliling dunia untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menyuruh umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Di Majma'ul Bahrain, di bawah sebuah batu besar, Nabi Khidir berdoa kepada Allah dengan mengenakan jubah merah. Nabi Musa kemudian mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir menjawab, Waalaikumsalam, siapa kamu? Nabi Musa menjawab, Musa. Nabi Khidir bertanya, Musa nabi kaum Bani Israel? Nabi Musa pun menjawab, benar. Siapa nama anda wahai hamba yang soleh? Nabi Khidir menjawab, Khidir. Wahai Musa, apa yang membuatmu datang kemari? Nabi Musa pun menjawab, aku ingin mengikutimu agar engkau mengajariku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Nabi Khidir menjawab, Musa, aku mengetahui ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku yang tidak kamu ketahui, dan kamu pun mengetahui ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Selain itu, kamu juga tidak akan sanggup bersabar atas apa yang kamu lihat, wahai Musa. Bagaimana mungkin kamu dapat bersabar atas ilmu yang tidak kamu ketahui sedikit pun tentangnya? Nabi Musa menjawab, insya Allah akan engkau dapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nabi Khidir berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Inilah syarat yang diterima oleh Nabi Musa. Ia pun berjalan bersama Nabi Khidir untuk melihat dan mendengar tanpa berbicara, sampai akhirnya Nabi Khidir berbicara dengannya dan menjelaskan rahasia dari pengetahuan itu. Nabi Khidir hamba Allah yang saleh dan Musa nabi yang diutus melanjutkan perjalanan mereka. Duhai sebuah ilmu yang sangat berharga sehingga seorang nabi mencari murid bagi seorang hamba, perjalanan manakah yang lebih indah dan menarik daripada perjalanan seorang nabi yang menjadi murid dan seorang hamba saleh yang menjadi gurunya. Perjalanan yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban pun dimulai. Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan hingga keduanya sampai di tepi pantai. Keduanya lalu minum dari Ainul Hayah. Tidak lama kemudian sebuah perahu melintas. Nabi Khidir lalu memanggilnya. Sementara para penumpang perahu itu telah mengenalinya, Nabi Khidir dan Musa naik ke atas perahu bersama mereka yang telah berada di dalamnya. Para penumpang perahu sudah mengenal Nabi Khidir sehingga mereka mengizinkannya menaiki perahu tanpa memungut bayaran. Sementara itu Musa terus menanti apa yang akan diajarkan hamba soleh ini. Nabi Khidir berdiri bersama Musa di salah satu ujung perahu. Lalu tiba-tiba seekor burung datang dan hinggap di sisi perahu, lalu mencelupkan paruhnya ke laut dan meminum setetes air. Asinnya air laut membuatnya tidak suka. Karenanya burung itu pun terbang lagi dan pergi jauh. Nabi Khidir kemudian berkata kepada Musa, Musa, sungguh perumpamaan ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh umat manusia
dibanding ilmu Allah adalah seperti air laut yang dipatuk oleh turun itu. Nabi Musa paham darinya tengah berada di hadapan orang yang bijak. Ia pun semakin takjub dan hormat kepada Nabi Khidir. Saat sedang takjub, tiba-tiba terjadi sesuatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Ketika para pemilik perahu, di mana mereka adalah orang-orang fakir, sedang sibuk menangkap ikan, Nabi Khidir tiba-tiba menuju ke salah satu papan perahu, kemudian mencabutnya. Di sini Musa tidak terima, lalu berkata, "Mereka sudah membawa kita tanpa bayaran, tapi engkau adalah merusak salah satu papannya hingga berlubang dan akan menyebabkan perahu ini tenggelam bersama dengan para penumpangnya. Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Namun Nabi Khidir hanya menatapnya dengan tenang, kemudian berkata kepada Musa, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, wahai Musa, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku." Nabi Musa kemudian teringat akan syarat dan janji yang telah ia tetapkan untuk dirinya, bahwa ia tidak akan bertanya dan tidak akan membantah. Ia pun berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Selanjutnya mereka pergi lagi dan Khidir telah memaafkan kekhilafan pertama Musa. Sifat lupa, tergesa-gesa dan tidak sabar memang merupakan kelemahan yang ada pada diri manusia. Adam dulu juga pernah berbuat khilaf dengan memakan buah pohon yang dilarang dan mendahului perintah Allah Ta'ala, sehingga ia menerima balasan berupa diturunkan ke muka bumi. Seorang anak cucu Adam mewarisi sifat tersebut, bahkan Nabi Musa. Ia khilaf akan janjinya kepada Nabi Khidir, bahwa ia tidak akan bertanya kepadanya tentang sesuatu pun, hingga Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan hakikatnya kepadanya. Tapi Nabi Khidir kini telah memaafkan Nabi Musa. Nabi Khidir melanjutkan perjalanan membawa Musa untuk memberikan pelajaran baru dan memperlihatkan rahasia yang telah mengagumkan lagi. Nabi Khidir dan Musa turun dari perahu menuju ke sebuah kampung. Mereka kemudian bertemu dengan beberapa anak yang sedang bermain dan bersenda gurau. Mereka bersih dari dosa seumpama para malaikat, begitu lugu dan masih belum mengerti mana yang keliru dan mana yang benar. Nabi Khidir tiba-tiba memilih seorang anak yang paling tampan di antara anak-anak yang sedang bermain tersebut. Ia membisiki telinganya hingga anak kecil itu berjalan bersamanya. Ketika mereka jauh dari pandangan manusia, Nabi Khidir tiba-tiba mematahkan kepala anak itu sampai meninggal. Nabi Musa melihat Nabi Khidir melakukan perbuatan itu. Ia pun berteriak, marah, emosi dan menjerit seraya berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena ia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Sungguh persoalan-persoalan yang pelik ini tidak dapat dipahami oleh Musa alaihissalam. Sekiranya salah seorang dari kita berada pada posisinya, niscaya ia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Khidir tidak melakukan apapun kecuali atas perintah Allah Ta'ala. Nabi Khidir menatap Musa seraya berkata kepadanya, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, wahai Musa, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku." Nabi Musa yang dalam keadaan malu atas apa yang telah ia lakukan pun menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."
Andai saja Nabi Musa tidak mengatakan itu, tentu kita akan melihat lebih banyak lagi keajaiban dari perjalanan ini. Tapi itulah syarat yang ditetapkan Nabi Musa alaihissalam atas dirinya. Ia mengira dirinya tidak akan berbuat khilaf lagi. Tetapi bagaimana mungkin, sementara moyangnya saja, yaitu Nabi Adam, dulu juga melakukan kekhilafan, sehingga keturunannya pun melakukan kekhilafan pula. Dan sesungguhnya manusia benar-benar cenderung bersikap tergesa-gesa. Nabi Musa dan Nabi Khidir pergi meneruskan perjalanan yang penuh dengan keajaiban dan keanehan itu, hingga ketika mereka tiba di sebuah kampung, sementara rasa lapar nyaris membunuh mereka. Mereka kemudian meminta makanan kepada penduduk kampung. Terlebih Nabi Musa belum makan sejak ikan besar itu melarikan diri dari keranjangnya. Di lain pihak, penduduk kampung ternyata adalah orang-orang yang kikir, sehingga mereka tidak mau menjamu keduanya. Nabi Musa pun bersabar hingga Nabi Khidir membawanya tiba di sebuah dinding tua yang hampir runtuh. Nabi Khidir berkata kepada Musa, "Tolong bantu aku untuk mendirikan dinding ini." Meski lapar, Musa diam saja agar dirinya dapat terus menemani hamba yang saleh dalam perjalanan ini. Ia pun membantu dan menolong Nabi Khidir hingga keduanya berhasil mendirikan dinding itu. Setelah selesai mendirikan dinding itu, Nabi Musa berkata, "Kaum itu telah kita mintai makanan dan jamuan, tapi mereka tidak bersedia menjamu kita. Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Nabi Khidir menjawab, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau." Musa seolah menyesali apa yang telah ia katakan dan berharap andai saja perjalanan itu bisa lebih lama. Nabi Khidir kemudian berkata, "Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di belakang mereka ada seorang raja yang zalim, yaitu Hudad bin Budar, yang akan mengambil setiap perahu secara paksa, yakni merebutnya dari pemiliknya, agar perahu itu dapat menjadi miliknya. Apabila ia melihat perahu itu cacat, ia akan membiarkannya dan tidak merampasnya. Raja itu datang setelah kita turun dari perahu. Kemudian ia mendapati perahu itu telah berlubang, sehingga ia pun membiarkannya. Dengan demikian, melubangi perahu menjadi penyebab bagi keselamatan para pemiliknya, bukan menenggelamkan mereka." Nabi Musa yang tidak mengetahui hal gaib itu merasa kagum. Seringkali manusia tertipu oleh akalnya, padahal ia tidak mengetahui hikmah Allah yang akan dibalik keadaan yang dialaminya. Bahkan terkadang keadaan itu melelahkannya. Adapun anak itu, lanjut Nabi Khidir, namanya adalah Jaisur. Kedua orang tuanya mukmin. Adapun dia sendiri, jika Allah membiarkannya sampai dewasa, niscaya ia akan menjadi orang kafir. Allah akan menggantikan kedua orang tuanya dengan seorang anak lain yang lebih baik darinya. Seorang anak beriman yang tidak akan melelahkan mereka berdua. Begitulah kematian anak itu justru menjadi obat bagi kedua orang tua yang beriman itu. Sekalipun mereka harus merasakan kesedihan yang sangat, sungguh rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Adapun dinding itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Ayah mereka seorang laki-laki soleh. Di bawah dinding tersebut ada harta simpanan yang diletakkan oleh ayah mereka untuk mereka. Ayah mereka telah berdoa kepada Allah agar keduanya dapat menemukan harta simpanan itu.
Allah kemudian mengabulkan doanya. Ia memerintahkan kepadaku untuk pergi ke sana dalam rangka untuk mendirikan dinding tersebut sebelum runtuh, sehingga jika mereka sudah besar mereka akan menemukan harta simpanan itu. Nabi Musa, inilah penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Kemudian Nabi Khidir meninggalkan Nabi Musa dan Nabi Musa pun meninggalkannya. Setelah menempuh perjalanan ini, Nabi Musa kembali kepada Bani Israel dengan membawa pengetahuan yang baru dan kebaikan yang melimpah. Kisah perahu yang dilepas papanya, anak kecil yang dibunuh, dan dinding yang hampir roboh didirikan. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, tepatnya pada masa Rasulullah SAW, beliau bersabda, sungguh kita berharap Nabi Musa dapat bersabar agar kita dapat melihat banyak peristiwa yang menakjubkan. Dan sudah tentu kita semua menginginkan hal itu. Dan sudah tentu kita semua menginginkan hal itu. Sekian dari kami, sedikit tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi